Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena kami boleh ada bersama-sama di tempat ini beribadah dan lewat gembala setempat mempercayakan pelayanan ini bagi saya. Dan mohon maaf karena memang kami minta untuk agak disorong waktunya karena fisik yang terbatas. Dan biasanya saya kalau sudah capek malah pikiran malam itu jadi on jadi masih terngiang-ngiang aktivitas sebelumnya, jadi susah tidur. Dan pelayanan kali ini adalah pelayanan yang spesial. Karena apa? Karena persiapan saya hanya sebentar saja. Kemarin saya harus mempersiapkan pelayanan di KKR, itu pun hanya beberapa hari. Dan pulang dari KKR mempersiapkan pelayanan ini, saya bahkan sudah ada dalam pikiran saya untuk kembali bicara tentang apa yang Tuhan sampaikan dalam khotbah di KKR. Tetapi ternyata Tuhan membawa kepada hal yang lain. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat untuk jemaat di tempat ini. Yang percaya katakan amin yang keras. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya beri judul pelayanan firman Tuhan pada kesempatan ini, kapan dilayani Tuhan dan kapan melayani Tuhan. Ya, mari kita sama-sama akan belajar. Kita awali dalam pembacaan firman Tuhan Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Iya, baik kita berdiri sama-sama kita baca dengan keras. Ya. Iman timbul dari mendengarkan. Jadi kita saling mendengarkan suara teman yang lain supaya iman bisa timbul. Lukas 10 38 sampai 42 yang sudah dapat katakan amin. Baik, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Silakan duduk selanjutnya. Mari kita akan melihat ya beberapa hal yang Tuhan percayakan untuk saya sampaikan di tempat ini. Yang pertama, ketika kita sibuk dalam pelayanan dan terlalu sibuknya kita sampai orang yang kita layani itu tidak kita perhatikan. Ya, kita sibuk dalam melayani, mempersiapkan segala sesuatu betul untuk tamu ini. Tetapi kita akhirnya tidak punya waktu dan perhatian untuk tamu yang ada. Ya, saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, persiapan Marta terfokus atau perhatian Marta terfokus pada segala persiapan dalam menjamu Yesus dan murid-muridnya. Dia lupa untuk memperhatikan Yesus. Fokusnya teralih kepada hal-hal yang sebenarnya bukan itu yang Tuhan punya mau ketika Tuhan mau datang ke rumah Marta. Nah, yang kedua, firman Allah juga sudah kita dengarkan tadi
bahwa hal yang harus kita perhatikan bahwa pastikan kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita mengundang Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara, dapatkanlah sesuatu dari Tuhan. Amin. Haleluya. Pastikan itu. Ada sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Yang ketiga, sesuatu itu bukan hal yang biasa. Sesuatu itu yang kita harus dapatkan adalah sebuah berkat yang memang khusus bagi saya dan saudara. Berkat pribadi. Ada pertemuan dan hubungan pribadi saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan secara pribadi. Jadi semua bersifat pribadi, bukan bersifat umum. Tuhan ingin ketika dia datang dalam kehidupan saya dan saudara, dia rindu sekali memberkati engkau secara pribadi. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat, saya dengan cepat saja. Yang keempat, kita harus tahu kapan kita melayani Tuhan. Karena kesempatan itu tidak akan selalu ada. Yohanes 12 ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ketika Maria memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan bilang, kesempatan ini tidak akan berulang. Jadi kita pun harus punya waktu atau mengambil kesempatan kita untuk melayani Tuhan sebagai pelayanan pribadi dengan Tuhan. Ya, itu jangan juga kita abaikan. Tetapi hal yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, pada poin yang kelima ingin saya bagikan bagi kita semua, dilayani dulu baru kita melayani. Dilayani dulu baru kita melayani. Di situ dia dalam Yohanes 12 ayat 2 sampai 3 kita perhatikan, di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk Yesus. Dikhususkan untuk Yesus. Nah, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah katil minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini bicara tentang Maria yang ternyata tadi dia dilayani Tuhan, kemudian akhirnya dia memberi diri untuk melayani Tuhan. Bukankah Tuhan terlebih dahulu melayani saya dan saudara? Ya, sehingga ini menjadi bahagian yang penting bagi kita untuk diingat. Kita dilayani Tuhan, Maria dilayani Tuhan, kemudian dia melayani Tuhan. Konsep dilayani Tuhan ada dua macam, Bapak Ibu. Saudara di dalam Tuhan, ketika kita membaca, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Pertama, dia mendengarkan suara Tuhan. Ya, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi seperti Maria, saya dan saudara perlu untuk datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu punya waktu untuk membaca Alkitab secara pribadi, secara kelompok. Itu perlu kita lakukan. Amin. Haleluya. Mendengarkan. Tadi kita sudah baca, Maria mendengarkan perkataannya. Perkataan Tuhan itu disampaikan kepada saya dan saudara pada hari-hari ini dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Bagaimana menceritakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya
dan menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi bagian yang terbaik ketika Yesus menjadi pelayan saya dan saudara. Yesus mendatangi kaki murid-muridnya bukan dengan cara berdiri, Bapak Ibu. Kita kemudian boleh membayangkan bagaimana seorang datang membasuh kaki saya dan saudara, atau kita melakukan hal yang sama. Apakah dalam posisi berdiri? Tidak. Merendah. Lebih rendah dari yang kita basuh kakinya. Itu yang dilakukan Yesus. Dan dia datangi satu persatu. Bukan kumpul kaki baru dibasuh. Tidak. Satu-satu dilayani oleh Tuhan. Jadi ini gambaran apa? Bicara tentang yang diinginkan, yaitu kita akan dipenuhi, atau apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan akan dipenuhi bagi saya dan saudara. Apa yang dibutuhkan bagi kita, oleh kita akan Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Pelayan itu sifatnya begitu, memenuhi segala kebutuhan, memenuhi segala keinginan dari orang yang dia layani. Ya, jadi segala keinginan kita akan dipenuhi, dan Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita butuhkan itu jadi, karena Tuhan tadi pelayan. Dalam konsep ini, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Tuhan begitu memperhatikan saya dan saudara, peduli dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan yang kita akan melihat, ya, tadi bagian yang terbaik. Yang kedua, kita melihat tidak akan diambil daripadanya. Berarti itu menjadi hak saya dan saudara secara pribadi, menjadi milik kita, menjadi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Tidak akan sama dengan orang lain. Berarti tidak bisa disama-samakan. Beda. Pengalaman itu bersifat pribadi saya dan saudara. Mujizat bersifat pribadi yang dialami secara pribadi masing-masing kita. Pengalaman kesaksian juga bersifat pribadi, Bapak Ibu. Tidak bisa diambil. Perhatikan kata itu. Tidak bisa diambil daripadanya. Menjadi hak kepunyaan saya dan saudara untuk berpengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya jalannya beda satu dengan yang lain. Caranya beda satu dengan yang lain. Waktunya pun beda satu dengan yang lain. Ketika kita melihat orang lain, Tuhan, kenapa dia terlebih dahulu? Tuhan tolong, saya kok masih menunggu dari hari ke hari, waktu ke waktu, tahun ke tahun, belum juga ada mujizat Tuhan, belum juga ada pertolongan Tuhan. Dia kok cepat sekali, Tuhan. Perhatikan firman Tuhan berkata, secara pribadi waktu akan datang kepadamu tepat adanya. Amin. Haleluya. Tuhan yang lebih tahu yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Akan berbeda-beda, karena itu bersifat pribadi, bukan milik orang lain. Saya dan saudara dengan Tuhan punya cerita kita pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang pasti caranya tepat, jalannya tepat, waktunya pun tepat. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apa yang kita peringati setiap awal bulan. Mari kita melihat sama-sama, ya. Sama-sama kita perhatikan apa yang terkandung dalam firman Tuhan ini. Mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya. Jadi diberkati, kemudian dipecah-pecah. Jadi pecah-pecah itu artinya satu, bukan satu utuh dibagi-bagi. Ya, jadi masing-masing mendapat bahagian yang dilayani oleh tangan Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dengan tangannya sendiri dan didatangi satu persatu. Demikian halnya yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Atau mungkin sudah terjadi, tetapi kita tidak pernah untuk menyadari hal itu, Bapak Ibu. Kita hanya membanding-bandingkan, ya berkat saya beda dengan berkat yang mereka punya. Mereka lebih dari segala ini, mereka lebih dari itu. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tahu menakar berkat yang terbaik bagi saya dan saudara. Yang ditakar Tuhan tidak pernah akan tertukar. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Karena Markus 10 ayat 45, kita sama-sama tahu anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan lebih dahulu melayani saya dan saudara, baru kita ambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya tibakan di sini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu yang sudah kita hafal dari sejak purbakala. Tuhan lebih dahulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Torang kurang balas Tuhan bebai. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sedangkan soal roti Tuhan bawa sendiri, Bapak Ibu. Apalagi soal keselamatan kita, Tuhan kerjakan sendiri di kayu salib. Puji Tuhan, tak ada pengganti. Anak Allah itu datang sendiri menyerahkan nyawanya. Untuk itu, mari kita layani Tuhan seperti Tuhan sudah melayani kita, teladannya kita ikuti. Melayani lebih sungguh. Amin. Saya undang kita berdiri. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Lagu ini katakan melayani lebih sungguh karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Perhatikan, yang menyambut Tuhan itu Marta. Ya, yang menyambut Tuhan itu Marta, tetapi yang mendapat berkat itu Maria. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, itu kasih karunia bagi kita. Amin, haleluya. Karena semua sudah Tuhan buat bagi saya dan saudara, sudah genap, lunas. Melayani